Kalaulah di masa jahiliyah dulu, ya, di mana pemahaman mereka istri anak angkat tidak boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Ini tradisi jahiliyah. Artinya kalau mengacu pada peraturan bangsa Arab jahiliyah, Rasulullah tidak boleh menikah dengan Zainab binti Jahash. Mengapa? Karena dia adalah istri, ya, mantan istri dari anak angkatnya. Karena anak angkat dalam tradisi jahiliyah adalah anak kandung. Tapi Islam tidak. Bersama kami belajar sirah nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita masih di program mengenal wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Ini program yang kita munculkan ya, untuk memperkenalkan wanita-wanita yang bisa memberikan inspirasi kepada generasi kita hari ini, bukan hanya untuk anak-anak muda, tapi siapapun. Ya. Wanita-wanita yang hidup pada masa lalu, karena sejarah itu selalu mengulang dirinya sendiri. Nah, kita berharap dengan memperkenalkan wanita-wanita muslimah yang pernah eksis di masa dulu dengan mungkin usia mereka tidak panjang, tapi inspirasi yang diwariskan kepada kita tetap abadi hingga kini. Tokoh kita hari ini adalah seorang wanita yang diabadikan kisahnya dalam Al-Quran. Seorang wanita yang sangat luar biasa, disebut oleh Rasul dengan kalimat atwalukunna yadan, orang yang paling panjang tangannya. Dan istilah panjang tangan ini beda dengan istilah kita di Indonesia. Kalau kita di Indonesia panjang tangan itu artinya maling, ya, pencuri. Ya. Tapi dalam literasi bahasa Arab atau bangsa Arab, panjang tangan itu artinya orang yang suka berderma, orang yang suka memberi. Ini julukan yang luar biasa, ya, dan menjadi inspirasi bagi kita hari ini bagaimana kedermawanan itu, ya, merupakan sikap yang sangat mulia. Zainab binti Jahash, Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Nah, siapakah dia? Zainab binti Jahash ini kalau kita lihat silsilahnya, dia adalah putri dari Umaymah binti Abdul Muttalib, bibinda Rasul. Nah, jadi dia adalah putri dari bibi Rasulullah. Jadi Umaymah binti Abdul Muttalib ini merupakan saudari atau saudara perempuan dari Abdullah. Jadi bibi kandung Rasulullah. Nah, ini anaknya, Zainab binti Jahash. Adapun ayahnya Jahash, ya, ini dari kabilah Bani Asad. Salah satu dari 10 kabilah terhormat di bangsa Arab Parut itu. Dan kabilah Bani Asad ini merupakan kabilah istri Rasulullah SAW, yaitu Khadijah. Nah, jadi Khadijah ini juga berasal di kabilah Bani Asad. Nah, jadi dari sini kemudian kita dapatkan penjelasan bahwa Zainab binti Jahash ini baik dari ibunya Umaymah ataupun dari ayahnya Jahash, kilahuma keduanya dari kabilah terhormat. Zainab binti Jahash ini dikenal sebagai wanita yang sangat cantik, rupawan. Ya. Dan ini menjadi buah bibir pemuda-pemuda Makkah pada waktu itu, ya. Dan dia termasuk orang yang masuk Islam pada awal-awal dakwah. Usianya dalam catatan riwayat terpaut sekitar 20 tahun, ya, lebih muda dari Rasulullah SAW. Artinya ketika Nabi Muhammad SAW
mendapatkan wahyu kalau usia Nabi 40 tahun, ya, maka usianya waktu itu baru 20 tahun. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, usia Nabi 53 tahun, ya, berarti usia Zainab binti Jahash kira-kira 33 tahun. Nah, ada hal yang menarik. Pada usia 33 tahun ini, kalau kita lihat-lihat buku-buku sejarah, ternyata dia belum menikah. Nah, ini mungkin menyisakan pertanyaan bagi kita. Kenapa pada usia yang sedemikian 33 tahun ya, ketika dia hijrah ke Madinah, kenapa belum menikah? Apakah karena dibilang rupa tidak cantik? Dia sangat cantik, terkenal. Jadi dalam buku-buku sejarah itu, Zainab binti Jahash ini disebut sebagai wanita yang sangat rupawan gitu kan, sangat terkemuka dari kabilah terhormat, ya, tapi terlambat menikah pada usia 33 tahun. Nah, karenanya ketika dia hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW segera melamar, ya, melamar Zainab binti Khuzaimah ini, tapi bukan untuk diri beliau, tapi untuk anak angkatnya, yaitu Zaid bin Haritha. Ya. Awalnya Zainab binti Jahash ini seperti ingin menolak atau tidak mau, karena kalau kita lihat status sosial demikian kira-kira antara Zainab binti Jahash dengan Zaid bin Haritha ya jauh. Zainab binti Jahash dari kabilah terhormat, kabilah Bani Asad, ibunya kabilah Bani Hashim ya. Sementara Zaid bin Haritha adalah budak, dulunya budak. Dia adalah budak dari Bani Quda'ah, lalu kemudian dijual kepada Hakim bin Hizam ya, dan kemudian diberikan kepada Khadijah, oleh Khadijah diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh Nabi dimerdekakan dan sempat dijadikan sebagai anak angkat oleh Rasul. Jadi ada kesenjangan yang jauh antara Zainab binti Jahash dengan Zaid bin Haritha. Tapi ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Nabi. Maka dengan sepenuh ketaatan, walaupun dalam hatinya ada perasaan tidak mau gitu kan, tapi demi mewujudkan dan taat kepada baginda Rasulullah SAW, dia pun menikah. Maka menikahlah Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu dengan Zainab binti Jahash. Namun rupanya rumah tangga mereka sulit dipertahankan, dan ini pelajaran bagi kita. Karena itu dalam Islam, teman-teman sekalian, ada yang harus kita perhatikan dalam menikah itu. Apa itu? Disebut dengan kufu, sekufu, ya, kesetaraan. Ini bukan hal yang wajib memang, tapi termasuk hal yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai terjadi kesenjangan yang sangat jauh ya, antara laki-laki dan perempuan, khususnya ya, masalah status sosial, pendidikan, dan mungkin juga masalah finansial. Bayangin misalnya kalau perempuannya S3 misalnya, sementara suaminya tamat SD, kan ini nggak kufu namanya. Boleh banget, ya, tapi dia khawatirkan suatu saat akan mendatangkan masalah. Ya. Status sosial juga demikian. Ada misalnya perempuannya, misalnya akhwatnya misalnya dari anak orang kaya misalnya, kaya raya, sementara yang laki-laki pengangguran misalnya kan, atau dari orang-orang yang ekonominya yang menengah ke bawah jauh. Nah, ini juga harus diperhatikan, bukan wajib, enggak, termasuk hal yang diperhatikan ya. Kesetaraan ya, status sosial ya, ini bukan berarti Islam itu mengabaikan, tidak adil terhadap status sosial, enggak ya, tapi termasuk hal yang sekali lagi harus layak diperhatikan, enggak wajib. Artinya biasa saja di suatu saat ada orang yang secara status sosial beda antara laki-laki dan perempuan, tapi karena kelegoan hatinya, karena keikhlasannya dan seterusnya, bisa jadi mereka menikah dengan tenang dan nyaman gitu kan. Nah, mereka tidak bisa mempertahankan pernikahan ini. Dan dalam Islam ada disebut dengan talak. Ya, ada disebut dengan talak. At-talak itu cerai, sesuatu yang bolehkan dalam Islam, tapi sesuatu yang dibenci. Abghadul halali indallahi talak. Nah, bagaimana kisah Zainab binti Jahash dengan Zaid bin Haritha ini, sebuah pernikahan yang diperintahkan oleh Rasul, tapi di tengah pernikahan mereka ada hal-hal yang tidak cocok. Ya. Endingnya akan kita bahas setelah yang berikut ini.
kita masih di program wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Dan kita sedang bicara tentang Zainab binti Jahash. Pernikahan antara Zainab binti Jahash dan Zaid bin Haritha nampaknya sulit dipertahankan dalam Islam. Ada disebut dengan talak. Ya. Walaupun talak atau cerai ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia halal. Abghadul halali indallahi talak. Ya, sesuatu yang dibenci oleh Allah tapi halal itulah talak. Ini jalan akhir, solusi bagi mereka yang tidak bisa mempertahankan rumah tangganya. Jika dia khawatirkan akan ada kezaliman di antara keduanya, baik suami ataupun istri, maka talak atau cerai menjadi solusi. Maka singkat cerita, ya, karena memang tidak mungkin dipertahankan antara pernikahan antara Zainab binti Jahsh dan Zaid bin Haritha ini, akhirnya mereka pisah dengan baik-baik. Dan setelah selesai masa iddahnya, maka baginda Rasulnya dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Zainab. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Falamma qada Zaidum minha watara zawwajnakaha." Setelah ya, Zainab dan Zaid bin Haritha ya, qada menyelesaikan urusan mereka, selesai masa iddahnya, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau ya Muhammad dengannya. Makanya Zainab binti Jahash ini termasuk wanita yang berbangga pada kemudian hari. Mengapa? Karena istri-istri baginda Rasul yang lainnya dinikahkan oleh wali mereka, dinikahkan oleh ayah mereka, oleh paman mereka. Tapi Zainab tidak. Dia dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zawwajnakaha. Maka sejak saat itu Zainab binti Jahash ini ya menjadi istri baginda Rasul yang mulia dan mendampingi baginda Rasul SAW dalam banyak peristiwa. Dan dia termasuk istri baginda Rasul yang sangat taat kepada beliau ya, dan tidak pernah membangkang perintah apapun Rasulullah SAW. Seorang istri yang terkadang sering mengundang cemburu istri-istri Nabi yang lain, tapi dalam koridor yang masih dibenarkan. Ya. Dan diantara sifat kecemburuan itu adalah karena kedermawanan seorang Zainab binti Jahash. Dia menikah dengan baginda Rasul dan mendampingi beliau sampai kemudian Nabi Muhammad meninggal dunia. Sampai kemudian Nabi meninggal dunia. Nah, ketika Nabi meninggal dunia jelang wafat, ada dialog kecil antara istri-istri baginda Rasul dengan beliau. Ya Rasulullah, kata mereka, siapakah yang lebih dulu? Siapakah yang lebih dulu menyusulmu? Maksudnya ketika Nabi meninggal dunia, nanti setelah itu yang menyusulnya siapa lebih dulu? Ya, di antara kami, di antara istri-istri ini. Maka kata Rasulullah, asbakunna, orang yang paling duluan di antara kalian menyusul saya, meninggal dunia, kata Rasul adalah atwalukunna yadan, orang yang paling panjang tangannya. Masya Allah. Ya. Dan terkadang ya ada kalimat-kalimat yang harus dipahami secara tersirat dan tersurat. Dalam hal ini istri-istri baginda Rasul ini memahami awalnya memahami kalimat Nabi ini dengan apa adanya, apa yang tersurat. Maka saat baginda Rasul meninggal dunia, beberapa orang istri Nabi tadinya mengukur tangannya masing-masing. Jadi ditaruh di tangan di dinding gitu ya, kemudian diukur. Siapa yang paling panjang tangannya? Ketika diukur ternyata yang paling panjang tangannya adalah Saudah binti Zam'ah. Dan waktu itu Saudah emang termasuk istri Nabi yang paling tua di antara istri Nabi yang lainnya. Paling tua. Maka mereka mengira, oh sepertinya yang akan menyusul Nabi lebih dulu daripada yang lain adalah Saudah binti Zam'ah. Mengapa? Karena Saudah yang paling panjang tangannya gitu kan. Tapi ternyata tidak jemaah. Justru yang menyusul Rasulullah lebih dulu di sekitar tahun 20 Hijriah di masa pemerintahan Umar bin Khattab adalah Zainab binti Jahash. Baru kemudian mereka paham yang dimaksud dengan atwalukunna yadan, orang yang paling panjang tangannya adalah orang yang paling dermawan. Dan betul, Zainab binti Jahash ini termasuk orang yang paling dermawan di antara istri-istri baginda Rasulullah. Nah, teladan apa yang kemudian bisa kita ambil dari Zainab binti Jahash ini? Pertama, jemaah, tentang ketaatannya kepada Rasulullah SAW untuk menikah dengan Zaid bin Haritha, walaupun akhirnya tidak bisa dipertahankan.
Nah ini penting kita belajar tentang ketaatan kepada Rasulullah, ketaatan kepada Allah SWT. Kita tahu bahwa di balik semua ketaatan itu pasti ada hikmahnya. Dalam pernikahan Zainab dan Zaid bin Harithah ini terkandung hikmah. Apa hikmahnya? Bahwa Allah SWT ingin membuat syariat. Kalaulah di masa jahiliyah dulu, ya, di mana pemahaman mereka istri anak angkat tidak boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Ini tradisi jahiliyah. Artinya kalau mengacu pada peraturan bangsa Arab jahiliyah, Rasulullah tidak boleh menikah dengan Zainab binti Jahash. Mengapa? Karena dia adalah istri, ya, mantan istri dari anak angkatnya. Karena anak angkat dalam tradisi jahiliyah adalah anak kandung. Tapi Islam tidak. Ya, ini syariat. Jadi pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahash ini litashri', ya, untuk syariat, pensyariatan suatu yang baru yang sebelumnya tidak ada. Nah, yang kedua, ya, tentang anak angkat sendiri. Islam membolehkan seseorang, ya, tabanna, mengambil anak sebagai anak angkatnya, sah-sah saja. Tapi ingat, ya, proses anak angkat itu tidak mengubah statusnya. Artinya anak tersebut seperti Zaid bin Harithah misalnya, awalnya sempat dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Tapi turunlah firman Allah SWT surah Ahzab, ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan nama ayah kandung mereka sendiri. Maka dipanggil dengan Zaid bin Harithah. Nah, dari situ kemudian dalam Islam bahwa pengangkatan anak itu tidak mengubah nasab, tidak mengubah status nasabnya, tetap harus kepada ayahnya yang asli. Dan tidak ada yang berubah, dia hanya anak angkat saja, tidak mendapatkan warisan. Begitu juga dengan masalah mahram tadi, anak angkat itu tidak menyebabkan jadinya mahram, tidak, ya. Nah, ini hikmah yang kedua. Dan hikmah yang terakhir adalah bahwa Zainab binti Jahash ini seorang yang memberikan inspirasi kepada kita tentang kedermawanan tadi itu. Orang yang paling panjang tangannya, maksudnya orang yang sangat dermawan. Dalam Islam, ya, kita diperintahkan untuk saling memperhatikan, dan istri-istri baginda Rasul bukanlah orang yang berpenghasilan, ya, kecuali Khadijah barangkali, ya. Tapi walaupun demikian mereka tetap dermawan. Ini inspirasi bagi para ibu yang mungkin hari ini hanya di rumah, ya, sebagian tidak bekerja gitu kan. Artinya uang belanja dan kebutuhan sebagian besar diberikan dari suami, tapi tidak kemudian menutup kemungkinan baginya untuk tetap dermawan. Apa yang dimiliki itu bisa menjadikan bisa bermanfaat bagi orang lain, ya. Dan di satu sisi juga Zainab binti Jahash ini dikenal juga sebagai seorang pekerja. Artinya setelah Rasul meninggal dunia, dia suka menyamak kulit, ya, dan menjualnya. Ada yang mengatakan dia juga menjahit, menyulam, dan kemudian dijual gitu kan. Jadi bukan orang yang pemalas. Selepas wafatnya Rasul SAW, sebab setelah Nabi meninggal dunia, dia sempat bertahan hidup, ya, setelah Rasul sekitar 9 tahun sebelum wafat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, kita berharap akan lahir, ya, Zainab binti Jahash yang lainnya pada era hari ini, seorang wanita yang penuh inspirasi, bisa memberikan keteladanan dalam hal kedermawanan, dalam hal ketaatan kepada Allah, dan dalam hal kekuatan mentalnya, ya, dengan tetap bekerja walaupun Nabi sudah tidak ada. Kita bertemu lagi pada sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.